Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada waktu pagi ini Engkau mendengar seruanku. Aku datang kepada Engkau berdoa, Tuhan. Aku mengasihi Engkau dan aku butuh kasih setiamu. Di pagi ini aku datang kepadamu dan aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab hanya Engkau yang menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Bapa. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau ketahui. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Hatiku berpengharapan kepada Engkau, Yesus, sepanjang Kau satu-satunya Tuhan Juru Selamatku. Kuduskan pikiranku, hatiku, telingaku, mataku, seluruh hidupku. Sementara izinkan aku memujiakan Engkau. Seperti rusa rindu akan mata air, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Aku memerlukan pertolongan-Mu, biar kasih-Mu meliputi hidupku sepanjang hari ini. Apa yang kukerjakan ada penyertaan Tuhan. Tuntun hidupku, Bapa, untuk aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, segala-galanya bagi Engkau. Dan ampuni dosaku, Bapa. Sebentar izinkan aku memujiakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu, Bapa, kutat dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, haleluya. Hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Amin, haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, mengalir kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Jiwaku haus untuk berjumpa dengan Engkau. Begitupun jiwaku, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku pun Kau tahu, haleluya, dan bawaku. Amin, haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
mengenal isi hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku, amin, haleluya, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal hanya indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Hanya Engkau. Dalam Mazmur 139 ayat 1, 2, dan 3, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku mau Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Hanya Engkau, haleluya, puji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, haleluya. Dan bawa aku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Begitu indah bersama dengan Tuhan. Tidak ada pribadi yang paling sempurna, yang paling kita cintai. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, sumber segala damai sejahtera, sumber segala-galanya. Karena Tuhan yang memerintahkan kasih setia pada siang hari dan pada malam hari ini, aku hamba-Mu menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan aku, Bapa. Aku mau senantiasa berharap kepada Engkau. Aku senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dan aku mau selalu duduk di kaki salib-Mu. Dan aku mau berdiam diri menanti-nantikan Tuhan. Dan kasih-Mu melawat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun hidupku untuk aku melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa pagi adalah tanggal yang terakhir di bulan November tahun 2021. Karena besok kita sudah memasuki 1 Desember. Adalah bulan yang terakhir di tahun 2021. Berarti tinggal 31 hari lagi kita menjalani tahun 2021. Setelah itu pindah tahun. Dan tahun 2021 tinggal kenangan, tidak akan terulang lagi. Oleh itu mari Bapak Ibu, tolong direnungkan. Biar waktu-waktu yang kita jalani, jangan kita pergunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Tapi pergunakan untuk yang benar. Yang benar hanya satu.
Sumber kebenaran itu hanya satu. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita bersyukur, saya bangga punya Bapa Yesus Kristus. Saya sangat bangga, terima kasih. Kalau Tuhan izinkan saya sebagai hamba Tuhan. Kedua, diizinkan Tuhan, saya beritakan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, saya makin mengerti akan rencana Tuhan. Makin mengerti perbedaan antara kebenaran dengan kegelapan. Antara gelap dan terang. Dan saya memilih jalan terang Tuhan. Memilih jalan yang membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa pada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari pagi indah ini kita kembali baca Hakim-Hakim pasal keempat. Kemarin kita Hakim pasal 3 sudah selesai. Kita mau baca Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24. Puji Tuhan. Dengan sabar kita lalui baca ayat per ayat, pasal demi pasal. Ada puji Tuhan, kita lalui kitab demi kitab sampai Tuhan Yesus. Kita berjumpa dengan Bapa di surga. Dan apa yang kita kerjakan semua tercatat dalam buku kehidupan. Dan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Saya mau baca Hakim pasal 4 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentara ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya yang menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang Abia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Roma dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Hanuam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama dengan kau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menggerakkan suku Lebulon, suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Habab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Sanaim yang dekat Kades. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Ayam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju? Tuhan telah maju di depan engkau. Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya lalu melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kamar Yael istri Haber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah pertemuan itu, perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinya dia minum dan selimuti pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdiri di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lalanya. Maka matilah orang itu.
Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Serah. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah si Serah mati tergeletak dengan patuk dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar, rutin kita baca dalam nama Yesus. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita nomor satu paling penting, kita mau setia, cinta Tuhan Yesus, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Kerinduan dari kita bersama, komitmen dari saya sebagai hamba Tuhan, bersama Bapak Ibu Saudara yang saya cintai. Mari kita komit untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan seperti bangsa yang inkonsisten. Orang Israel kalau dilihat di sini selalu melakukan apa yang jadi. Ayat 1 dikatakan setelah Ehud mati, padahal Ehud itu hakim yang diciptakan Tuhan untuk memerintah. Dan terbukti bangsa Israel selalu menang. Kalau kita lihat, saudara baca di pasal Hakim pasal 3 ayat 30, selama 80 tahun lamanya orang Israel itu merasa aman. Tapi memang dasar bangsa itu jahat ya. Tegar, keras, tangkuk, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, selalu bersungut-sungut, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, selalu menuntut. Akhirnya jangan nyalakan Tuhan. Kalau dalam kehidupan bangsa itu up and down, naik, turun lagi, naik, turun. Seperti contoh di sini. Setelah itu mati, orang Israel melakukan apa yang jahat lagi. Coba itu. Akhirnya dikuasai oleh Yabin, Raja Kanaan itu. Tapi untung besar, Tuhan itu baik. Selalu mendengar doa orang Israel. Di ayat ketiga, orang Israel berseru kepada Tuhan minta ampun, tapi mempermainkan Tuhan, saudara. Sedangkan Tuhan tidak boleh dipermainkan loh Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 7, tidak boleh Tuhan dipermainkan, saudara. Tuhan itu suatu pribadi yang agung. Yesus itu maha baik. Tapi seringkali manusia mempermainkan kebaikan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan baik, dipermainkan. Coba padahal di Galatia 6 ayat 7, tidak boleh. Coba Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Coba Bapak Ibu takut sama Tuhan. Maka di sini pentingnya sangat-sangat bermanfaat kalau kita baca firman Tuhan. Sehingga kita makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang sudah dialami bangsa Israel. Dan apa yang Tuhan kerjakan. Bangsa Israel begitu jahat, bangsa Israel mempermainkan Tuhan. Tapi kasihnya Tuhan sempurna. Selalu menolong. Begitu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Berseru minta ampun sama Tuhan. Tuhan berikan kemenangan. Dia ciptakan Deborah, Nabiah sebagai hakim atas Israel. Dan memimpin perang untuk melawan Raja Rabin. Akhirnya Israel mengalami kemenangan. Ini bukti nyata. Kasihnya Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tapi mari kita menghormati Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita hormati sungguh-sungguh. Karena kalau kita menghormati Tuhan, hidup kita diberkati. Coba sebagai ayat penutup, saya berikan 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Coba nih, kalau kita menghormati Tuhan, selama-lamanya kita dipelihara sama Tuhan. Sebagai terakhir, 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu, demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang, demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Amin. Mari. Janji Tuhan itu senantiasa pelihara kehidupan kita. Janji Tuhan, keluarga kita, kaum kita akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Terbukti nyata saya bersama keluarga sampai detik ini. Dipelihara Tuhan, tidak pernah sakit saya. Sejak saya jadi hamba Tuhan, dekat sama Tuhan, selalu pelihara. Di tengah-tengah COVID yang kemarin, saya juga berdoa itu. Indonesia diberkati Tuhan. Pada waktu saya ingat sekali 17 Juli. Ya, berapa bulan yang lalu. Saya minta kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini makin turun turun. Dan saya khotbah di beberapa gereja itu. Saya katakan pasti turun, saya yakin. Karena Bapa kita Yesus sangat luar biasa. Dan terbukti loh, turun loh Bapak Ibu. Sampai detik turun kan.
Ini terbukti, diizinkan ibadah online, onsite, semua atas izin Tuhan apapun keadaan. Yang penting sikap kita, perilaku kita bagaimana. Kata firman Tuhan, barang siapa menghormati Tuhan akan kuhormati, kata Tuhan. Ini luar biasa. Dalam Yesaya 43 4 kita, ayat keempat, Yesaya 43 4 dikatakan apa? Kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Oleh karena Tuhan mengasihi kita. Tapi manusia banyak tidak mengasihi Tuhan. Banyak manusia tidak menghormat sama Tuhan, tidak respect. Lalu mulai firman Tuhan, saya minta dalam nama Yesus, firman pagi, malam, termasuk hamba-hamba Tuhan yang sudah berikan firman kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita ubah perilaku kita. Kita mau tingkatkan kualitas hubungan kita, makin saya dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Karena janji Tuhan, dia bilang, keluarga kita, kaum kita akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya. Sesuai dengan pujian ini, hanya Engkau pribadi yang mengenal hidupku. Tuhan akan pelihara hidup kita. Terus kita mau makin dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Yesus sampai suatu hari kelinduan kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Hanya Engkau, haleluya, terima kasih Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, haleluya, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan Yesus, dan Engkau pribadi yang mulia, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, haleluya, dan bawaku, haleluya, puji Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita menikmati berkat Tuhan. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.